Kepergian orang yang kita sayang memang suatu hal yang sangat begitu berat untuk dilupakan. Dan rasa kehilangan tersebut pun kini kembali ditambah dengan sebuah polemik terkait hak waris untuk Galaskai yang memiliki nilai yang tak banyak namun turut menimbulkan dampak yang menghebohkan. Tak bisa menahan air matanya, tangis ayahanda dari Bibi Andriansyah pun pecah ketika ditanya terkait warisan Gala yang saat ini terbilang menghebohkan. Lalu apa tanggapan dari ayah Bibi perihal warisan untuk Galaskai? Jikalau keluarganya kini diterpa oleh sebuah kehebohan mengenai hak waris yang memiliki nilai tak seberapa, Galaskai, putra dari almarhumah Vanessa Angel dan almarhum Bibi Andriansyah, saat ini justru kian mendapatkan banyak donasi dari para sahabat kedua orang tuanya. Turut menerima donasi dari para orang-orang terdekat dari almarhum anaknya, Haji Faisal selaku ayah dari Bibi, ungkap jika donasi tersebut harus ada kejelasan kepada wali dari Gala nantinya. Lantas, siapakah yang akan menjadi wali dari Galaskai nantinya? Di saat masih diselimuti oleh kabut duka, sebuah polemik saat ini telah terjadi pada kedua belah pihak keluarga dari Vanessa dan Bibi. Kini secara bersamaan mendaftarkan diri untuk mendapatkan hak asuh Galaskai. Terlihat sangat siap dengan apa yang akan terjadi. Haji Faisal, ayah dari Bibi, ungkap jika dirinya siap untuk bermusyawarah dengan Dodi Sudrajat, ayah dari Vanessa, untuk menyelesaikan permasalahan secara damai. Dan akankah itu terjadi? Saksikan selengkapnya hanya di Cumi Camp In-Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Camp In-Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah kini telah pergi untuk selamanya. Namun kepergian keduanya pun kini hanya menyisakan sang buah hati tercinta mereka bernama Galaskai Andriansyah yang menjadi salah satu yang selamat dalam tragedi maut yang menewaskan kedua orang tua tercintanya. Tengah berjuang demi sang cucu dan menjadi sosok pengganti orang tua untuk Galaskai, Haji Faisal, ayahanda dari almarhum Bibi pun sampai tak bisa menahan tangis saat dirinya kini mengaku akan berjuang untuk sang cucu agar mendapatkan hak waris peninggalan kedua orang tuanya. Saya kalau malahan yang punya saya pun akan saya tinggalkan buat dia gitu. Jadi jangankan untuk dibagi. Dan berapa sih yang mau dibagi ini? Berapa sih nilainya sebenarnya mau dibagi ini? Kalau dicari benar-benar nggak seberapa. Tapi kok hebohnya minta ampun ya. Jadi saya nggak suka itu sebenarnya. Ya mudah-mudahan lah ya kami, saya atau pihak Mas Dodi dapat sama-sama dapat petunjuk lah ya agar sesuatu yang menjadi hak dia, yang menjadi milik daripada Gala yang merupakan anak yatim piatu ini benar-benar menjadi pihak milik dia. Itu harapan saya. Itu yang saya perjuangkan sekarang. Saya nggak mau itu harta anak yatim piatu. Itu bagi saya. Namun kalau ada hukum berkata lain, ada undang-undang aturan agama yang berkata lain, saya juga ikut aja lah saya. Yang penting jangan saya berdosa, itu aja. Jangan saya merasa berdosa dan jangan saya ditangisi oleh anak-anak saya yang sudah meninggal dengan menantu saya. Oh, papa diam, jangan sampai begitu dia. Ya, saya mau tidak mau harus kuat sekarang. Harus kuat lagi sekarang. Sebenarnya kemarin si Pebi ini udah banyak menangani masalah. Apa istilahnya sedikit-sedikit ada masalah saya lapor ke dia. Di bantu papa. Di begini adik kamu. Selalu dia lebih bijak. Bijak dia arahkan adik kamu. Karena saya memang maunya anak-anak saya ini kan klop. Alhamdulillah berkat bimbingan saya anak-anak saya klop nyatu bagi saya semuanya. Nah, jadi saya nggak kemana arahnya serem. Ini rem. Jadi saya selalu begitu berdua dengan Pebi. Pebi ini sangat bijak. Udah sangat bijak menurut saya. Jadi kemarin saya udah lega banget, udah tenang. Sehingga nggak ada beban lah, udah mau dibukrong beban. Nah sekarang dengan adanya cucu ini kan beban. Bukan beban bagi saya. Saya semangat. Akan saya semangat saya lagi.
Saya akan meninggalkan sesuatu untuk cucu saya. Iya, semuanya itu saya ajukan karena kalau nggak jelas itu pihak bank atau pihak apa nggak bisa kita mengganggu-gugat semuanya. Tabungannya di bank, apa saya kan nggak bisa kalau belum ada surat itu. Jadi untuk mengurus itu kan perlu surat perwalian. Nah, makanya saya mengajukan. Tapi semuanya itu akan saya terbuka nanti kepada warga Panes dan semuanya itu akan saya satukan, akan saya jadikan tabungan ataupun deposito atas nama Gala. Kalau seandainya mau diambil, karena Gala belum bisa buka rekening, itu saya akan buka atas nama berdua dengan Mas Sandi. Sehingga kalau saya mau ngambil harus diketahui oleh Pak Dodi tangani. Pak Dodi mau ngambil perlu, ya saya harus tangan. Itu mau saya begitu. Nah, bahkan dalam pikiran saya, karena kalau saya masih dapat rezeki, ada yang duitnya ditanggung, umpamanya beli sesuatu perlu ditambah, saya akan tambah. Karena saya ingin meninggalkan sesuatu buat cucu saya ini. Itu harapan saya. Karena ini anak yatim piatu. Walaupun perhatian orang lain sekarang banyak, netizen, teman-teman PB segala macam, banyak perhatian. Namun saya selaku kakeknya tentu harus bertanggung jawab juga ya. Bertanggung jawab. Apa yang harus saya berikan? Jadi saya berpikir harus ada sesuatu yang saya berikan untuk dikenang oleh anak saya, oleh cucu saya ini. Nah, kita serahkan ke pihak pengadilan. Pengadilan yang lebih tahu mana yang terbaik, mana yang baik, dan netizen juga bisa membaca. Saya serahkan semuanya itu kepada pihak pengadilan sekarang. Saya enggak. Ya, ini yang menjadi dilema bagi saya karena di hari kedua saat masih kita sedang berduka, Pak Faisal bicara ke saya. Ini barang-barang yang di sini itu ada rencana sama Pak Faisal akan dilelang dan dijual pada saat itu. Bicara ke saya seperti itu, akan dilelang dan dijual. Alasannya karena di rumah itu Vanessa ngontrak dan masa kontraknya itu tinggal 4 bulan lagi. Nah, terus Pak Faisal bingung, ini ini barang-barang mau dibawa kemana. Nah, makanya saya keberatan sekali kalau misalnya itu dilelang dan dijual. Saya nggak mau itu barang-barangnya Vanessa nanti dijual karena sekali lagi saya lagi mau buka rumah museum Vanessa. Jadi belum dibicarakan lagi gitu. Makanya alasan saya kemarin kenapa netizen rame, gaduh segala macam mengenai harta waris itu. Sebenarnya saya ingin menyelamatkan barang-barang Vanessa karena ada niat dari Pak Faisal untuk melelang dan menjual barang-barang Vanessa. Itu yang saya harus klarifikasi, bukannya saya ingin menguasai hartanya Vanessa, tidak. Di situ juga rumah kan ngontrak. Mobil juga kemarin kan sudah tidak ada asuransinya, tidak ada asuransinya. Jadi jangan disalahartikan. Banyak kan jadi saya seolah-olah ingin menguasai. Nah, ini saya luruskan. Jadi sekali lagi pada saat hari kedua Pak Faisal bicara dengan saya, ada keinginan mau melelang dan menjual barang-barang yang ada di rumah itu. Itu yang saya tidak keberatan untuk itu. Makanya saya kemarin hartanya Bibi dan Mayang lebih baik dipisah saja. Kalau memang ada dari pihak Pak Faisal mau melelang dan menjual barang-barang Bibi, ya monggo. Tapi kalau untuk barang-barang Vanessa saya tidak setuju karena saya ingin membuat rumah Vanessa, rumah museum Vanessa gitu. Gala Sky, putra dari almarhumah Vanessa Angel dan almarhum Bibi Andriansyah, kini hidup hanya sebatang kara tanpa kedua orang tuanya yang sangat ia cintai. Namun di balik kisah di umurnya yang masih terbilang sangat kecil, Gala Sky pun kini kian mendapatkan begitu banyak support dari rekan-rekan sang ayah yang saat ini sangat peduli dengan perkembangan Gala saat ini. Dengan adanya banyak pihak yang ingin berdonasi, Haji Faisal, ayah dari Bibi, ungkap jika harus ada kejelasan kepada wali dari Gala Sky mengenai donasi yang akan masuk nantinya. Si Tom Liwapa ini memang orang baik ya. Orang baik. Si Tom Liwapa, si Mas Jul, si Tom Li, ada beberapa orang temannya ya datang, udah berapa kali datang. Itu orang-orang memang orang-orang baik, orang-orang yang perhatian banget kepada cucu saya karena dia memang udah bergaul dengan Pebi. Dia tahu dengan Pebi. Jadi dia merasa
apa namanya berat ya, untuk kasihan rasanya dia sama si Gala. Sehingga dia sendiri kadang datang di rumah lama-lama di rumah, kasihan. Soalnya pergaulannya dengan Pebi, hubungannya dengan Pebi baik, dengan Panes baik banget. Dia boleh dibilang seperti orang bersaudara dia. Sehingga sampai sekarang dia selalu sering tolong di videoin si Gala. Jadi perhatiannya sangat tinggi. Sama saya kan di Tanah Abang ini udah berapa ya, udah hampir 30 tahun kali saya di Tanah Abang ini. Memang ya dagang saya ya beginilah. Alhamdulillah untuk belanja anak-anak cukup lah. Tapi berlebih-lebih enggak saya, kan gitu ya, sedang-sedang aja lah. Namun demikian sekarang bertambah beban saya satu, untuk membesarkan Gala. Insya Allah lah bisa lah saya belanjain. Apalagi sekarang support dari kawan-kawan Pebi dengan Panes ada. Jadi perhatian ada, itu saya sangat bersarati dan sangat berterima kasih pada beliau-beliau itu. Ya pastilah sempat juga. Ini saja baru hari ini saya. Udah berapa hari ini? Udah hampir 25 hari ya. Berapa hari ini? Udah 24 hari. Ya. Baru saya hari ini. Baru saya ke pasar. Nah, ini banyak persoalan. Tadi kan lihat aja tadi yang pertama lihat saya sibuk tadi kan. Mama alhamdulillah sekarang udah sore, sore banget sebelumnya, tapi sibuk saya urusan banyak. Oke, Pak Haji, kalau memang itu begitu pendapat dia, ya saya nggak bisa jawab ya. Karena saya dari awal apapun menurut saya diprestasikan atas nama Gala. Tapi kalau memang itu ada aturan agama yang sesuai, yang sepakat, dan dia dan kami sepakat, bagi saya sih nggak ada masalah. Tapi jangan sampai merugikan Gala. Bagi saya pun sandal pun kalau itu umpama bisa dijual, dijadikan uang, saya maunya jadikan uang masukkan ke tabungan atas nama Gala. Kalau mau saya, artinya dibeli sesuatu barang, duit dapat 6 umpamanya, harganya 7, saya tambah, itu mau saya atas nama Gala. Diketahui oleh dia, ditandatangani oleh dia, ada saya juga tanda tangan kan begitu. Wah, ini adalah investasi Gala, mau saya begitu. Tapi kalau umpamanya ada cara lain, kalau itu terbaik, ya saya enggak juga saya membantah. Oke aja, yang penting saya dengan dia damai. Bagi saya kalau sepakat Mas Dodi, ya semuanya itu kita jadikan uang lah, diinvestasikan ke buat Gala. Kalau dia sepakat, ya kalau enggak, ya kalau ada celah aturannya, ya kalau memang itu baik, tidak merugikan, kan saya bilang, ya saya ikut aja, saya enggak. Pokoknya jangan terjadi konflik. Saya enggak ingin sebenarnya Mas Dodi mendaftar ini, kurang saya sebenarnya. Di saat masih diselimuti oleh kabut duka atas kepergian Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah, sebuah polemik baru-baru ini terjadi antara kedua orang tua dari Vanessa dan Bibi yang sampai saat ini masih berjuang demi mendapatkan hak asuh cucu kesayangan mereka. Dan di balik pemberitaan yang saat ini telah beredar luas terkait hak asuh Gala yang saat ini masih belum jelas statusnya, Haji Faisal, ayahanda dari Bibi Andriansyah pun mengaku jika dirinya siap bermusyawarah dengan ayah Vanessa dan berharap agar problematika yang saat ini dihadapinya bisa berakhir secara damai. Persidangan tanggal 30 kan waktu kemarin dari awal ya ada data masuk telepon ke saya bahwa untuk kan ada asuransi untuk mencairkan itu perlu surat perwalian. Nah, dengan surat perwalian itu tentu harus diurus. Saya ngobrol sama Bang Dodi ini anak, apakah Bang Dodi untuk mengurus surat kayaknya perlu surat perwalian. Apakah Bang Dodi sepakat kalau saya dijadikan wali? Bang Dodi setuju. Sekali saya ngomong, 2 kali, 3 kali, sampai 5 kali saya ngomong, dia cocok, tidak ada masalah. Bahkan saya pergi ke kantor pengadilan tuh dengan dia, ditandatangani surat bahwa dia setuju dan tidak ada masalah. Semuanya saya sudah sampaikan ke dia. Nanti apa yang ada di rumah ini kita kalau bisa kita jadikan uang, kemudian kita satukan, kita taruh di bank untuk invest buat cucu kita. Cocok, tidak ada masalah, dia setuju. Namun perkembangan belakangan ada aja perubahan. Namun sampai sekarang kami kan sama-sama berpikir. Saya berpikir, dia juga berpikir. Mudah-mudahan hasil dari pemikiran saya dengan dia ini terbaik buat Gala. Sebab bagi saya satu-satunya hanya bagaimana agar si Gala ini tidak dirugikan.
sesuatu yang menjadi haknya itu jangan pindah ke yang lain. Dan bapaknya Panes berpikir juga seperti itu. Itu menurut saya. Dari awal-awal dia tidak ada masalah, tidak keberatan. Kenapa? Karena ini sudah menjadi anak yatim piatu. Siapa yang akan nanti membantu dia? Ya kalau ada uang sedikit banyaknya sekarang, ya Allahu alam lah ya. Tapi mudah-mudahan ada sedikitnya jelas itu akan dibuka. Saya juga akan ya tentu berbarengan dengan Bapak Panes nanti kita lihat umpamanya kalau di bank atau di mana kalau ada duit ya segini gimana nih Pak Panes, kita tabungkan atas nama Gala. Nanti kalau perlu diambil ya saya tanda tangan, Pak Panes juga tanda tangan. Saya akan ajukan seperti itu kalau dia sepakat. Tapi kalau ada pendapat lain dari dia, sampai sekarang belum ada yang disampaikan ke saya. Itu aja dulu. Ya otomatis kalau dia mengajukan tentu pastilah netizen beranggapan begitu. Pastilah masyarakat beranggapan begitu ya. Saya nggak bisa menjawab itu ya. Itu saya serahkan kepada netizen berspekulasi ya. Sebab dari awal-awal semuanya berjalan sebagaimana mestinya. Saya hanya berpikir bagaimana Gala ini jangan menjadi beban mental bagi dia nanti suatu saat, karena jejak digital kan susah juga dihilangkan. Jadi kalau dia besar nanti jangan ada terjadi perseteruan antara saya dengan papanya Panes. Saya maunya anak ini saya bimbing berdua dengan dia. Saya besarkan dengan dia berdua. Apa-apa kesulitan, apa-apa kekurangannya, saya secara pribadi mengatakan bahwa saya akan bantu. Saya akan bantu semua kesulitan akan saya bantu. Kalau papanya Panes setuju. Nah, tentu saya semuanya ini harus sepakat dengan papanya Panes. Ya itu. Kesepakatan pertama cuma saya. Kalau dia ada setuju udah 5 kali saya ngomong. Cuman perkembangan belakangan ini yang terjadi ya alam lah, hanya dia yang sama Tuhan yang tahu. Alasan Pak Sandi Arifin saya tunjuk sebagai pengacara ya karena saya waktu untuk mengurus itu kan tidak ada saya. Karena sebelah mengajukan hak prerogatif tadi. Maka saya bilang karena Mas Sandi Arifin kan juga pengacaranya Panes dulu. Sebelum Panes meninggal dengan PBI, dia pengacaranya Mas Sandi ini. Nah, kemudian karena ada persoalan dengan adanya pengajuan ini, ya saya serahkan kepada Sandi. Tapi saya maunya saya nggak ingin saya beradu argumen di pengadilan. Saya maunya damai dengan Pak Dodi. Karena apa? Karena ini menyangkut masa depan anak. Terus jangan sampai ada yang dirugikan ya. Kalau udah gontok-gontokan, nanti umpamanya jatuh ke dia, saya berat lagi datang ke dia. Jatuh ke saya, dia berat datang ke saya. Jadi saya maunya ada perdamaian, ada kecocokannya. Di mana nanti persoalan-persoalannya bisa dibicarakan secara kekeluargaannya. Itu mau saya sebenarnya. Nah, entah bagaimana, mudah-mudahan saya atau dia dapat sama-sama dapat petunjuk lah kami. Ada mudah-mudahan kalau ya itu harapan saya dapat petunjuk lah. Sebuah tragedi maut yang menimpa Vanessa Angel dan sang suami Bibi Andriansyah kini menyisakan sebuah mukjizat yang mana Gala Sky, putra dari keduanya, telah dinyatakan selamat atas kejadian tersebut. Kondisi kian membaik usai lewati masa-masa pemulihan. Ayah dari Bibi Andriansyah, Haji Faisal, ungkapkan jika akhir-akhir ini cucu kesayangannya sering memanggil nama kedua orang tuanya, yang membuat terenyuhnya hati orang tua dari Bibi Andriansyah saat itu. Alhamdulillah kondisi cucu saya Gala alhamdulillah semakin hari sudah semakin baik, sudah semakin ceria. Kan udah 3 kali juga dibawa ke dokter. Alhamdulillah bekas jahitnya udah diangkat. Nah, perkembangannya sekarang udah makin bagus. Untuk kondisi psikologisnya sendiri apakah sudah siap atau bagaimana? Kalau psikologis mungkin masih masih belum kayaknya ya. Soalnya sepertinya kalau saya membaca dari naluri saya bahwa dia memang selalu menanya-nanyakan mamanya, ada apa ini? Kenapa mama saya, papa saya nggak pernah muncul? Sepertinya ada suatu pertanyaan di dalam dirinya. Sehingga dia akan rewel. Kalau nggak dialihkan perhatiannya dengan mainan, dia rewel. Jadi menurut saya ada suatu pertanyaan yang belum bisa dia jawab, belum bisa dia ungkapkan kepada kita. Ya kalau dia kan biasanya kan video call terus dengan mamanya. Paling enggaknya sehari 3 kali kalau dia nggak dibawa oleh mamanya. Itu 3 kali ada mungkin video call. Sekarang nggak ada video call sehingga kalau kita ada telepon dia ditaruh, dia ambil, dia selalu telepon. Mah, Pak, katanya kan. Jadi saya sendiri miris juga melihatnya. Ya namun bagaimana lagi, memang kenyataannya begini ya kami terpaksa ya menelan perasaan pahit ini lagi. Mau apa lagi kan?
ya terjadi semuanya. Iya, nyari mama terus, nyari papanya terus. Itu enggak bisa. Mungkin sampai dia paham keadaan ini mungkin akan terjadi seperti itu. Kemarin saya sempat berpikir apakah ini anak biasanya manggil opa ke saya, apa saya panggilkan ke papa. Saya sempat berbicara kemarin sama aku, bagaimana kalau dia manggil papa. Jadi kata istri saya, nggak usah lah Pak, nanti kita jelaskan aja lah. Oke. Cuman saya maksud saya menyampaikan itu supaya jangan ada beban psikologis kan. Jadi saya panggil papa karena dia udah akrab dengan saya. Jadi, janganlah, biarin aja lah mengalir bagaimana baiknya Pak. Janganlah kita alihkan. Udah. Iya, digendong terus sih enggak lah ya. Cuman kalau lagi dalam ketika rewel, entah kenapa ya maunya digendong. Tapi kalau lagi nggak rewel sih ya boleh juga lah main-main bola, mengalihkan perhatiannya. Kami selalu menggoda ya, karena tamu masih ada sampai sekarang. Jadi kami selalu menggoda. Dan ada juga dari teman-teman Spebi sama Panes bawa anaknya untuk teman di rumah. Nah, sehingga dia bermain, mandi bola lah istilahnya, main mobil-mobilan, dan alhamdulillah cocok, dia bisa menyesuaikan diri dengan teman-temannya walaupun udah umur sedikit dari dia, anak-anak teman Spebi, cocok dia. Di balik sebuah polemik hak asuh yang saat ini masih menjadi tanda tanya terkait kejelasannya, Tom Lee Wafa, selaku sahabat dekat dari almarhumah Vanessa dan almarhum Bibi Andriansyah, juga mengungkapkan jika dirinya kini mempunyai sebuah keputusan untuk mundur mengenai situasi perkembangan Gala Sky. Dalam ungkapannya, Tom Lee Wafa menjelaskan jika dirinya kini tak akan terlalu intens terkait perkembangan pada Gala dan lebih memilih untuk fokus sebagai seorang pengusaha. Memang saya mengundurkan diri, maksudnya mengundurkan diri kayak gimana? Mengundurkan diri itu istilahnya dalam arti saya nggak terlalu intens untuk ngurusin hal itu, karena memang kan saya pebisnis. Yang namanya pebisnis saya nggak akan mungkin mengupdate terus menerus. Jadi kan beberapa teman-teman ini kan selalu tanya kepada saya perkembangan Gala. Ya sebenarnya saya bisa aja mau ngechat dari Fadli Fuji, bisa aja minta video segala macam. Cuma kan saya akhirnya kan istilahnya fokus saya nanti nggak kepada kerjaan, sedangkan saya pebisnis. Tentunya kita harus fokus terhadap bisnis kita ya. Jadi kalau misalnya sekedar say hello ya kan, istilahnya kita foto 1-2 foto oke lah, nggak ada masalah. Tapi kalau untuk terlalu overexpose ya saya memang agak membatasi itu. Makanya beberapa wawancara saya sering tolakin karena memang nggak mau terlalu overexpose, atau saya dikenal sebagai orang yang istilahnya dalam kejadian ini saya tetap mau dikenal sebagai pengusaha kalau bagi saya. Ya kalau misal kita ngomong lebih dari itu kan berarti kita dukungan secara moral sama finansial ya. Itu sesuatu yang sudah saya lakukan, tapi saya pikir nggak elok lah untuk disebutkan berapa nominal segala macam. Tapi ya kalau ditanyakan sama beliau-beliau ya saya ada lah pasti beberapa yang istilahnya kita berikan support, nggak sekedar moral tapi juga finansial. Nggak dalam rangka apa-apa sih sebenarnya. Kalau misal saya di Jakarta kan memang sering kunjungin teman-teman, jadi kebetulan memang kan Gala ini salah satu prioritas kita untuk di Jakarta. Jadi ya memang sebisa mungkin sampai kapanpun ya saya pikir ketika di Jakarta ya kita nyempetin lah betul-betul nengok Gala. Udah hampir sembuh semua kan, ya tinggal bekas dikit-dikit, dia tanya udah selesai segala macam, jadi udah ceria, udah nggak pernah rewel lagi sekarang sudah. Beberapa mungkin kalau yang nggak terlalu kenal ya maklum ya, namanya anak kecil kan ya ada sedikit nggak mau lah. Tapi kalau beberapa kayak yang udah deket ya, kayak termasuk kayak dari keluarga pastinya, dari istri saya dan temen-temennya almarhum Mbak Vanes ya mau-mau aja sih, nggak ada masalah. Nah itu sebenarnya di luar kapasitas saya untuk menjawab. Jadi gini, kan dari kedua belah pihak juga ada kuasa hukum. Saya beberapa kali ditanyai sama teman-teman, tapi saya pikir ketika urusan untuk hak asuh ini kan sudah bukan kapabilitas saya lagi. Saya ini kan hanya sahabat daripada Gala dan sahabat daripada Bibi. Jadi saya kalau misal di luar itu saya nggak bisa berkomentar apa-apa. Nggak pernah sih kalau sama saya ya, istilahnya mereka sama saya selo ya sebagai persahabatan aja, nggak ada yang lebih dari itu. Jadi kalau masalah Gala mah kita memang saya dari Gala juga beberapa kali ketemu, tapi ya nggak ngomong yang gimana-gimana. Kalau misal peninggalan saya nggak terlalu paham ya. Jadi yang jelas peninggalan yang saya lihat adalah usaha. Ya, ada beberapa usaha lah yang mereka tangani segala macam ya. Kalau saya pribadi memang bukan ke ranah itu. Jadi ranah saya sebenarnya adalah membantu waktu ada di Surabaya itu, dalam arti karena memang saya yang paling dekat di sana ya. Setelah itu ya sudah
saya nggak ada apa untuk ikut campur di bisnis apa segala pun. Cuma kalau saya mementori memang sejauh ini beberapa adik-adik dari almarhum Mas Bibi juga ketika telepon segala macam juga saya pasti akan dialog ya. Jadi kalau apa kesulitan apa segala macam, oh ini seperti ini, ya sesuai kapabilitas saya sebagai pengusaha itu aja. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Bersama Cumi Cam In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.